Ye King pun telah sampai di gedung parlemen kediaman Asosiasi Dunia. Dia langsung masuk dan mendekat ke arah resepsionis. Setelah sampai, Ye King menunjukkan token yang dia bawa. Dia mengatakan kepada gadis berambut pink kalau itu adalah token yang ingin dia gunakan untuk membuat grup berburu. Sebelum menerimanya, gadis itu terlebih dahulu menanyakan apakah Ye King mengetahui persyaratan untuk membuat grup berburu. Gadis itu mengatakan jika modal pendirian satu kali sebesar 50 juta yuan perlu dibayarkan ke Serikat Dunia. Selain itu juga perlu untuk memperoleh kualifikasi operasional grup berburu, seperti lisensi yang dibutuhkan oleh seorang pemburu. Setiap grup berburu hanya dapat memasuki area abis yang telah diizinkan oleh Serikat Dunia untuk eksplorasi. Dan tim eksplorasi harus dikelola sesuai aturan. Namun untuk dana bukanlah masalah bagi Ye King. Dia dapat membayarnya tunai. Wanita itu menunjukkan ke suatu tempat. Dia mengatakan jika di sana ada banyak pemegang pekerjaan berlisensi baru di aula berburu yang mengantri untuk mengisi aplikasi mereka. Jika Ye King perlu merekrut anggota tim, dia dapat pergi ke sana dan melihatnya. Sebagai grup berburu, Ye King perlu merekrut setidaknya 4 anggota lainnya dalam hari ini. Dan akhirnya, grup milik Ye King ditampilkan di layar tempat orang yang sedang mengantri. Grup itu diberi nama Scavenger Home. Anggota terdaftar 1 orang. Level kelas E. Status saat ini merekrut anggota tim. Di tempat yang ditunjukkan oleh gadis pink tadi, terdapat banyak orang yang menunggu. Ye King berjalan ke sana. Di sana, orang-orang sedang membicarakan grup berburu yang baru saja dibentuk. Orang di sebelah kiri yang memakai tudung terkejut setelah melihat layarnya jika ada grup berburu baru yang sedang dibuat. Padahal musim berburu hampir berakhir. Dan pria yang di sebelah kanan mengomentari nama yang dipilih oleh grup ini benar-benar payah. Menurutnya, jika namanya seperti itu, maka tidak akan ada seorang pun yang akan bergabung dengan tim pemula sekecil ini. Terutama ketika hanya ada 1 orang di sana. Apalagi grup ini hanya berlevel E. Gadis pink itu tersenyum dan memberitahukan bahwa menurut alokasi sistem yang ditunjukkan kepada Ye King, area bisnis yang tersedia untuk tim berburu Ye King adalah kelas E. Bisnis daur ulang sumber daya tingkat terendah. Tim Ye King tidak akan dapat terlibat dalam kegiatan berburu di abis lainnya selain yang diizinkan oleh aturan. Yang berarti bahwa kelompok berburu Ye King hanya dapat berfungsi sebagai pembantu kelompok berburu utama. Ye King terkejut mendengarnya. Dia tak percaya bahwa setelah sekian lama dia berusaha, tetap saja dia hanya kembali ke bisnis lamanya, yaitu memungut sampah. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia adalah si rambut putih. Dia terkejut melihat ada Ye King di sana. Pria itu berkata, Wah, kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Terakhir kali aku bertemu denganmu, kau sedang membuang sampah. Kali ini giliranmu untuk benar-benar memungut sampah ya. Apakah benar kau yang bernama Ye King? Hari ini aku akan membuatmu sadar betapa mahalnya harga yang harus dibayar karena telah menyinggung perasaanku ketika kau menampar wajahku demi kesenangan sesaatmu terakhir kali. Aku ingin kau makan kotoran hari ini, dan kau harus dengan senang hati mengibaskan ekormu dan memakan semuanya. Namun, Ye King hanya memandang santai saja ke arah pria itu. Bahkan, wajah Ye King terlihat merendahkan pria itu. Orang-orang di sana mulai membicarakan pria yang baru saja datang. Mereka tahu jika pria itu bernama Fa Xiong, dan dia adalah putra dari Fatih Alin dari Sanat. Mereka mendengar dia baru-baru ini membentuk kelompok berburu sendiri yang disebut dengan Hunting Heart. Pria berjas hitam juga mengatakan jika Fatih Alin menarik beberapa tali sehingga aplikasi lisensi kelompok berburu tingkat A Hunting Heart berjalan dengan lancar.
membuat banyak kelompok berburu yang lebih senior jadi iri. Dengan tingkat A, maka timnya dapat memasuki area abyss yang lebih menguntungkan untuk berburu. Dan juga tidak seorang pun yang menyinggung Fatianlin memiliki akhir yang baik. Mereka ditugaskan pada pekerjaan terburuk dan bahkan mengalami kesulitan merekrut anggota. Pria itu khawatir kelompok berburu baru milik Ye King ini mungkin akan menghadapi nasib buruk dan akan bubar tepat setelah pembentukan mereka hari ini. Sembari tersenyum, Ye King mengatakan jika dia di sini hanya untuk merekrut beberapa anggota timnya sendiri, dan itu bukan urusan Fasiong. Ye King menyarankan jika mereka dapat menyelesaikan dendam pribadi mereka di tempat lain. Fasiong sangat kesal karena diremehkan oleh Ye King. Dia tak percaya dengan ucapan Ye King karena Ye King tidak menganggapnya serius. Jadi dia tidak akan membiarkannya diselesaikan dengan mudah. Fasiong memberikan pilihan kepada Ye King jika dia bersujud kepadanya di depan semua orang dan berjanji untuk hanya mendaur ulang sampah yang ditinggalkan oleh hasrat berburunya di masa depan, maka Fasiong akan memberikannya kesempatan untuk merekrut cukup banyak orang. Namun jika tidak, Fasiong akan memastikan Ye King akan membubarkan kelompok berburunya juga hari ini. Sejujurnya, kau bahkan tidak memiliki cukup nilai untuk didaur ulang, ucap Ye King dengan santainya. Beraninya kau bersikap begitu di wilayahku, teriak Fasiong yang sangat marah karena telah dihina oleh Ye King di hadapan banyak orang. Saat Fasiong ingin menghajar Ye King, dia ditenangkan oleh pengawalnya karena ada banyak orang di tempat itu. Dan pengawal yang berbaju hijau juga mengatakan jika Fasiong tidak perlu terlalu marah dengan sampah seperti itu. Mereka hanya perlu melihat dia membubarkan kelompoknya setelah gagal merekrut cukup banyak anggota. Tak lama kemudian, Yaotong datang dan menghampiri Ye King. Yaotong datang karena dia mendengar kalau Ye King ingin membentuk kelompok berburu, jadi dia bergegas datang ke sana. Yaotong langsung mengatakan jika dia ingin bergabung dengan kelompok berburu milik Ye King. Pria yang bersama dengan Fasiong mengatakan jika dia kenal orang itu. Dia tahu kalau orang itu adalah Yaotong. Dulu, Yaotong pernah menjadi anggota kelompok berburunya. Dia adalah seorang penyair yang tidak bisa memberikan buff sama sekali. Dia benar-benar sampah yang tidak berguna. Ye King tidak langsung menerima Yaotong begitu saja. Dia bertanya, bukankah sebelumnya Yaotong telah lulus ujian? Dia lulus sebagai seorang petarung jarak dekat yang bisa mengendalikan situasi pertarungan. Jadi itu pasti akan dicari oleh banyak kelompok berburu. Ye King menanyakan apakah Yaotong masih khawatir jika dia tidak akan dapat menemukan kelompok berburunya. Yaotong menjelaskan jika bukan karena itu dia ingin bergabung dengan Ye King. Itu karena dia pernah menjadi anggota kelompok berburu pribadi sebelumnya dan reputasinya terlalu bagus. Tim reguler tidak mau menerima orang seperti dirinya. Tetapi selama Ye King bersedia menerimanya ke dalam kelompok, Yaotong rela dikukus dan diinjak-injak api untuk Ye King. Jangan bilang setelah banyak mencari tidak ada kelompok berburu yang mau menerimamu, tanya Ye King dengan penuh kecurigaan. Yaotong mengatakan jika dia baru saja memeriksa informasi perekrutan sebagai kelompok berburu dan dia menemukan bahwa Ye King telah menyinggung Fasiong. Karir kelompok berburu Ye King akan sengsara karenanya. Yaotong mengingatkan bahwa token legendaris yang Ye King berikan setidaknya berlevel B, tetapi kelompok berburu Ye King ditugaskan ke level E. Yaotong yakin jika itu pasti adalah ulah dari Fasiong. Walaupun sudah diberitahukan oleh Yaotong, namun Ye King tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, meskipun itu hanya pekerjaan memungut sampah, itu adalah pekerjaan yang baik bagi dirinya. Tidak masalah apakah itu level E atau level B. Lagi pula, pekerjaan berbahaya yang benar-benar membutuhkan konfrontasi langsung dengan monster perlu dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai kekuatan utama.
Pekerjaan setelah itu adalah pekerjaan yang nyaman, yang cocok dilakukan oleh mereka. Tetapi barang yang benar-benar berharga selalu dimonopoli oleh kekuatan utama. Jadi Ye King bertanya, berapa banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan dari memunguti sampah? Yotong curiga dengan Ye King. Apalagi tiba-tiba saja dia bisa menjadi sangat kaya. Yotong yakin jika Ye King pasti mempunyai sebuah trik tersembunyi. Ye King mengatakan, bahkan jika Yotong mempunyai banyak uang, tetap saja masih ada beberapa masalah yang tidak dapat dipecahkan. Dan satu-satunya hal yang diakui secara universal adalah kekuatan itu sendiri. Tak lama kemudian, Fa Xiong mengumumkan sesuatu. Dia berkata, "Tidak perlu aku katakan lagi. Semua orang di kelompok berburu level A sudah tahu dan sangat mengenalnya. Ini adalah simbol kekuatan sejati. Aku Fa Xiong, pemimpin Hunting Horde. Hari ini, aku hanya memilih yang terbaik. Mereka yang tidak cukup baik, jangan datang dan merusak kesenangan." Tak lama kemudian, langsung banyak orang yang mendaftar. Ada pemburu dengan level 41 yang ingin mendaftar. Juga ada healer level 46 yang ingin mendaftar. Bahkan ada warrior level 49 yang ingin bergabung juga. Yotong terlihat tidak senang dengan orang-orang yang langsung mendaftar ketika mendengar nama Fa Xiong. Katanya, orang-orang tua ini hanya ingin menjilat ayah Fa Xiong. Semua orang tahu bahwa ayahnya adalah manajer semua kelompok pemburu di sini. Orang-orang ini hampir berlevel 50, sama sekali bukan pendatang baru dan hanya sekelompok penjilat saja. Dan dengan sombongnya, Fa Xiong mengatakan jika mereka semua punya akal sehat, tidak seperti sampah. Tiba-tiba salah satu pengawal Fa Xiong memberitahukan jika ada seseorang yang datang. Dia adalah pendatang baru bernama Ziling. Banyak kelompok berburu yang sangat menghormatinya. Yiling datang ke resepsionis dan melihat ada kelompok berburu baru yang bernama Scavenger Home. Namun dia terlihat tidak senang. Yotong tahu jika Yiling adalah gadis yang dijuluki penyihir cantik yang lulus ujian berburu. Dia datang ke sini juga untuk mencari kelompok berburu. Ye King tahu jika dia adalah orang yang mengeluarkan kekuatan ledakan instan. Yotong mengatakan jika dia punya semacam kenangan dengannya. Dia menangani sebagian besar kerusakan saat itu di Abyss, memungkinkan mereka semua untuk menang tanpa banyak usaha. Yotong benar-benar yakin jika dia sangat kuat. Yotong menawarkan kepada Ye King bagaimana jika dia mencoba untuk mengajaknya bergabung dengan tim mereka. Ye King pun langsung mempersilahkan Yotong untuk melakukannya. Yotong dengan sangat percaya diri berjalan mendekat ke arah Yining. Namun sebelum berangkat, dia merapikan rambutnya terlebih dahulu. Tetapi karena terlalu lama merapikan rambutnya, langkah Yotong didahului oleh Fa Xiong. Fa Xiong lebih dulu menyapa Yiling. Namun Yiling terlihat tidak begitu tertarik kepada Fa Xiong. Fa Xiong mencoba berbicara dengan Yiling. Dia mengatakan jika sangat disayangkan bahwa hanya ada 2 kelompok berburu yang bisa dipilih hari ini. Fa Xiong pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah pemimpin kelompok berburu Hunting Horde. Dia meminta izin kepada Yiling bahwa dengan sangat tulus mengundang Yiling untuk bergabung dengan timnya. Menurutnya, kehadiran wanita cantik pasti akan menambah banyak warna pada kelompok berburu miliknya. Bahkan Fa Xiong juga menjelekkan kelompok berburu milik Ye King. Dia mengatakan kalau kelompok pemburu Scavenger Home itu hanya pilihan sampah yang tidak akan dipilih oleh orang normal. Yotong sudah putus asa. Dia yakin kalau semuanya sudah berakhir karena Hunting Horde sudah mendapatkannya terlebih dahulu. Fa Xiong berkeringat menunggu keputusan dari Yiling. Dan Yiling pun berkata, "Tetapi aku sudah membuat keputusan." Fa Xiong sangat terkejut. Dia tak menyangka bahwa Yiling lebih memilih bergabung dengan Scavenger Home.
Fasyong bertanya-tanya, kenapa Yiling ingin bergabung dengan Scavenger? Padahal yang dimiliki oleh orang itu hanyalah kualifikasi E-level. Sedangkan Yiling adalah penyihir yang sangat hebat. Kenapa malah memutuskan untuk bergabung dengan tim pengumpul sampah itu? Menurut Fasyong, bisnis pengumpul sampah dari kelompok pemburu yang menyebalkan itu hanya akan membuang-buang bakatnya. Namun, Yiling mengabaikan Fasyong dan berjalan ke arah Yeking. Yiling mengatakan kepada Yeking jika dia suka dengan nama Scavenger Home sebagai nama kelompoknya. Dari arah lain, Yaotong mencoba bertanya kepada Yiling apakah dia ingat kepadanya. Yaotong mengatakan jika dirinya pernah bertemu dengannya sekali. Namun Yiling mengabaikan Yaotong dan berkata kepada Yeking. Dia berkata, "Tolong, izinkan aku bergabung dengan kelompok berburumu. Namaku Yiling, seorang penyihir elemen api." Yeking langsung menjabat tangannya dan juga memperkenalkan dirinya. Tak lupa, Yaotong yang tak dianggap pun juga ikut memperkenalkan dirinya. Dia benar-benar so akrab walaupun diabaikan. Yeking mengucapkan selamat datang kepada Yiling. Scavenger Home-nya tidak akan menolak siapapun yang ingin bergabung dengannya. Namun tak lama kemudian terdengar suara cacing perut Yiling yang berteriak meminta makan. Langsung saja suasananya langsung berubah. Yiling terlihat sangat malu. Kemudian Yeking mengajak Yiling untuk makan dulu sembari menunggu. Yiling sedikit malu dan mengatakan jika dia tidak lapar. Kemudian Yeking mengangkat tangannya dan bertanya kepada resepsionis apakah dia bisa memesan makanan di sana. Gadis itu pun mengatakan kalau Yeking bisa melakukannya. Sontak saja Yiling langsung terlihat sangat bahagia mendengarnya. Dan akhirnya mereka pun duduk sembari melihat menu makanan yang ada. Yeking terkejut karena harga makanan di sana sangatlah mahal. Dan Yiling pun dengan santainya memesan masing-masing satu yang ada di menu yang membuat Yaotong berkeringat melihatnya. Fasyong tak percaya kenapa Yiling sampai menolaknya. Pria berbaju hijau mengatakan kalau pasti ada yang salah dengan wanita itu. Dalam tim mereka tidak kekurangan profesi sihir, jadi tidak masalah apakah dia bergabung dengan mereka atau tidak. Tiba-tiba ada yang datang ke sana dan meminta agar kelompok Fasyong untuk minggir. Fasyong dan orang di sebelahnya terkejut ketika dia melihat orang yang baru saja datang itu. Bahkan kelompok Yeking pun langsung terdiam sejenak melihatnya. Ternyata yang datang itu adalah Wuming. Tim Fasyong tahu jika Wuming adalah orang yang menghabisi semua rekan setimnya. Dia jelas orang yang tidak beruntung. Tidak ada orang yang berhubungan dengan dia akan berakhir dengan baik. Mereka mengatakan kalau Wuming adalah orang yang terkutuk. Wuming dan Yeking pun akhirnya saling pandang. Cie cie cie. Kemudian Wuming mendekat ke arah Yeking. Wuming mengatakan jika dia tak sengaja menemukan kehadiran Yeking di kediaman Serikal Dunia, yang membuatnya teringat bahwa tampaknya ada pertempuran yang terjadi di antara mereka berdua yang belum diselesaikan. Sembari tersenyum, Yeking mengatakan jika kelompok pemburunya saat ini sedang merekrut anggota tim. Karena Wuming telah datang, Yeking rasa Wuming akan tertarik untuk bergabung. Yiling sangat terkejut mendengar tawaran dari Yeking. Sembari makan, Wuming mengatakan jika memang benar dia tertarik. Tetapi Wuming menanyakan apakah Yeking berani menerima dirinya. Orang yang tidak beruntung, keberuntungan orang yang terkena kutukan akan turun drastis. Dan kutukan tersebut juga mempengaruhi semua makhluk di sekitarnya. Apakah yang akan terjadi dengan tim Yeking? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.